itu adalah sebuah pertimbangan. Pesan beliau kita harus jujur. Justru beliau ingin kita ini bertanding secara sportif. Ini mungkin soal bagaimana strategi ke publik dengan kehadiran Megawati misalnya dalam kampanye Akbar itu akan memberikan dampak signifikan atau justru sebaliknya. Kalau memberikan dampak yang tidak terlampau penting, negatif sebut saja, tentu kehadirannya tidak terlampau penting. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sangat mengejutkan sekali ketika Megawati batal turun gunung ke Jateng untuk berkampanye. Namun tak disangka reaksi Andika Perkasa justru malah di luar dugaan. Apakah ini manuver-manuver cantik yang lagi dipertontonkan oleh Bu Mega dan Andika untuk memenangkan Pilkada 2024? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bu tetap di dalam, jadi tidak ikut kampanye di Solo. Karena pemahaman ketua umum ini, calon pemimpin ini ada endorsementnya ataupun pendukungnya dari rakyat, bukan minta dari atas. Sehingga mantap. Dengan ibu tidak ke Solo pun, yang di bawah ini tetap bekerja keras untuk memenangkan pasangan Andika ini dan Teguh Mbak. Itu adalah sebuah pertimbangan. Saya yakin itu sebuah pertimbangan, dan pertimbangan itu pasti yang terbaik. Jadi saya tidak mempertanyakan, dan saya malah melihatnya sebagai sebuah kepercayaan bahwa kita di sini sudah dianggap bisa menampilkan diri sendiri dan bisa menunjukkan jati diri kita. Arahan tidak ada, justru dari awal itu pesan beliau kita harus jujur. Justru beliau ingin kita ini bertanding secara sportif. Kan secara prinsip ini soal kalkulasi untung dan rugi. Jadi memang kalau kita membaca kecenderungan, mestinya elit-elit partai kalau ada kampanye Akbar dia harus datang. Itu nggak bisa dibantah. Tapi satu hal, ini kan soal bagaimana cara mengkalkulasi kehadiran elit-elit kunci dalam sebuah kampanye Akbar. Apakah dengan kehadiran Megawati misalnya dalam kampanye Akbar itu akan memberikan dampak signifikan atau justru sebaliknya? Kalau memberikan dampak yang tidak terlampau penting, negatif sebut saja, mending nggak usah gitu tidak kan. terlampau penting. Karena per hari ini kalau kita melihat profilingnya Pramono dan Sidul, ini kan dikesankan milik bersama. Bukan hanya PDIP, bukan hanya kader Banteng, kan itu kesannya. Bahkan per hari ini sangat kelihatan sekali yang diekspos adalah dukungan politik yang diberikan oleh Anies dan anak Abah. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya di internal PDIP ada sosok lain yang juga penting dilihat endorsementnya, misalnya seperti Ahok. Tapi per hari ini kita tidak pernah ada amplifikasi bahwa Ahok adalah menjadi bagian penting dari pemenangan Pram dan Dul. Ini mungkin soal bagaimana strategi ke publik. Karena kalau Ahok muncul, orang akan ingat Pilkada 2017. Sisi-sisi negatif yang semacam itu yang sepertinya ingin dihindari. Oleh karena itu, ini yang saya kira memang launching seorang kandidat itu memang sebisa mungkin dia itu dimiliki oleh semua publik dan tidak terlampau identifikasi warna partainya. Meski kita tahu tentu Mas Pram itu dengan Sidul adalah orang yang ya harus kita akui ya darahnya memang darah merah. Tapi Mas Adi, untuk warga DKI Jakarta nih, pemilih yang kita ketahui kritis dan rasional, apakah memang tokoh-tokoh ini punya presentasi yang cukup besar nih, diantaranya Jokowi, Anies, Megawati untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat Jakarta? Ya saya kira kalau mau jujur, kita ranking satu persatu, dukungan politik secara terbuka, elit-elit kunci nomor 1 Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dibantah, cuman memang Prabowo posisinya sebagai presiden yang sepertinya berhitung betul apakah endorsementnya akan dilakukan seperti di Jawa Tengah ataupun tidak. Karena ketika memberikan dukungan di Jawa Tengah ini kan protes dan saya kira dalam tanda kutip ya muncul resistensi di mana-mana, dianggap tidak etis misalnya, sekalipun dalam undang-undang presiden pun boleh berkampanye. Nah yang kedua ada Anies Baswedan, yang ketiga Jokowi, di situ ada Ahok, ada Megawati dan seterusnya. Tiga besar menurut saya endorsementnya memang Prabowo, Anies dan Jokowi. Oleh karena itu ini yang sepertinya sedang diuji betul. Karena hari ini tidak ada Prabowo dalam tanda kutip ya memberikan dukungan terbuka di Jakarta, maka seakan-akan kalau kita bicara tentang endorsement sebenarnya lebih sakti mana pemain naturalisasi seperti Anies ataukah Jokowi. Dan ini yang saya kira memang dalam sisa waktu ke depan apakah kerja politik mengonsolidasi mesin-mesin yang ada
itu mampu memaksimalkan pertarungan politik yang ada. Tapi dalam kampanye akbar, kenapa ketua umum partai, sekjen-sekjen partai itu menjadi penting untuk hadir? Ini dukungan moral secara politik, ini support bahwa ini perahu sudah berlayar, maka tak ada cerita itu pantang mundur ke belakang dan harus menang. Karena kalau kita mau jujur, yang hadir dalam kampanye akbar adalah mereka yang pemilih-pemilih loyal, pemilih-pemilih yang dipastikan akan sudah memberikan dukungan politiknya ke paslon tertentu. Jadi kampanye akbar itu sebenarnya tidak terlampau bisa mengajak orang-orang yang misalnya undecided ataupun yang iman politiknya goyang-goyang. Jadi kampanye akbar itu semacam penegasan soliditas, siap tempur, dan mereka maksimal 100% untuk menang. Kan di situ konteksnya. Unjuk kekuatan ya. Oleh karena itu yang saya lihat kenapa Jokowi misalnya juga memberikan dukungan terbuka ke Ridwan Kamil. Jokowi ingin menguji bahwa basis-basis loyalitasnya di Jakarta semakin mengkristal, semakin solid, kerja keras untuk memenangkan RK dan Suswono. Itu tadi, apakah kerja politik dan endorsement yang diberikan ini terus akan mampu memberikan keyakinan kepada pemilih atau tidak? Ya tentu kerja politik yang terus sampai akhir akan menjadi penentu segala-galanya. Oke, Bang Andreas, apakah kemisteriusan kehadiran Ibu Megawati di kampanye akbar besok ini adalah salah satu strategi agar, kalau kata Mas Adi Prayitno tadi, agar tidak ada resistensi nih di menit-menit terakhir? Resistensi dari siapa? Ya, maksudnya menjaga agar tidak ada narasi-narasi negatif begitu, Mas. Mungkin ini salah satu strategi dari PDIP mungkin, atau kalau tidak tampil langsung tapi bermain di belakang layar begitu, Bang. Itu bagian dari strategi tentunya. Tapi gini, ya publik Jakarta itu sudah sangat paham bahwa siapa yang dicalonkan dan siapa yang akan, kalau menang, siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke depan yang akan memimpin. Bahwa ada dukungan dari tokoh, saya kira itu hal yang tadi juga Mas Sarmuji menyampaikan, itu akan memperkuat gitu. Tapi masyarakat itu juga tahu bahwa siapa yang akan dipilih, apalagi di Jakarta yang dengan komunikasi yang begini terbuka, transparan. Pak Anies sendiri menyampaikan, mengendorse masyarakat untuk memilih dan mengawal proses pemilihan ini. Itu menunjukkan bahwa ya masyarakat ini bisa melihat gitu siapa yang akan ke depan akan memimpin Jakarta, dan itu yang terpenting gitu. Itu yang terpenting. Bahwa kemudian ada dukungan, kita tahu bahwa ada public figure yang kemudian akan memberikan pengaruh pada proses pemilihan nanti. Itu juga hal yang biasa di dalam politik, bahwa apakah dia ada langsung di depan, apakah dia memberikan dukungan melalui mensolidkan mesin-mesin partai. Itu adalah bagian dari strategi politik dari tiap kontestan. Oke guys, jadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyebut bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang batal turun gunung untuk berkampanye di Jawa Tengah. Menurutnya, Megawati tetap berada di Jakarta untuk memastikan target partai di seluruh daerah tercapai. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa tidak mempermasalahkan pembatalan tersebut. Ia menilai keputusan Megawati sudah melalui kalkulasi yang matang. Di sisi lain, Andika melihat pembatalan tersebut diyakini sebagai bentuk kepercayaan Bu Mega pada tim pemenangan daerah, guys. Jadi setuju dengan Bu Megawati itu tak perlu datang untuk berkampanye di Jawa Tengah maupun di Jakarta, guys. Cukup diatasi oleh kader-kader militan PDIP sudah teratasi. Bu Mega tak akan merendahkan diri dengan menjadi jurkam. Kerja-kerja di lapangan itu tentu sudah ada panglimanya, guys. Ibu Mega cukup cuma mengontrol dan mengevaluasi dari jauh saja. Selain itu, banyak yang menilai kalau Bu Megawati sampai hadir di kampanye di Jawa Tengah maupun di Jakarta, tentu akan bisa menimbulkan resistensi seperti itu, guys. Tentu ini sangat diperhitungkan sekali oleh PDIP, sehingga mungkin pada akhirnya Bu Mega memutuskan untuk memilih tidak hadir. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.